Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Heti sebagai dosen pengajar mata kuliah manajemen rantai pasok dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis manajemen rantai pasok pada usaha Sikong Cemilan Keripik Singkong. Nah, kami dari kelompok 3 terdiri dari saya Aldi Ronaldi, dengan rekan saya Rani Radela, Anissa Sabrina, dan juga Erna Indriani. Untuk pendahuluan yang pertama, latar belakang industri keripik singkong memiliki potensi besar karena bahan bakunya melimpah dan permintaan konsumen tinggi. Namun rantai pasoknya menghadapi tantangan seperti fluktuasi pasokan, harga bahan tambahan, serta permintaan musiman. Untuk mengatasinya, produsen menerapkan strategi diversifikasi pasokan, grading produk, dan distribusi multi-channel. Dengan strategi rantai pasok terpadu, usaha keripik singkong dapat menjaga keberlanjutan dan daya saing di pasar. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana supply chain mapping, supply chain strategy, driving factors, distribution network, product value chain, uncertainty supply chain, dan preliminary recommendation pada usaha Sikong. Dan tujuannya merupakan jawaban dari setiap rumusan masalah yang ada. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah rantai pasok. Rantai pasok atau supply chain merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis pada suatu produk dari hulu ke hilir dengan tujuan menyampaikan produk ke konsumen secara tepat waktu, tepat jumlah, tanpa mengesampingkan keuntungan perusahaan, menurut Goni et al. Tahun 2022. Yang kedua adalah manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah sebuah pendekatan untuk integrasi yang efisien antara pemasok, pabrik, pusat distribusi, wholesaler, pengecer, dan konsumen akhir, di mana produk diproduksi dan distribusikan dalam jumlah yang benar atau tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat dalam rangka meminimalkan sistem biaya dan meningkatkan tingkat kepuasan pelayanan, menurut Goni et al. Tahun 2022. Selanjutnya, metode penelitian, di mana pendekatan penelitian adalah data primer yang diperoleh langsung dari pemilik dengan wawancara dengan Bapak Usep Supandi. Dan pendekatannya kualitatif deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan pada online via Zoom meeting pada tanggal 30 September 2025 pukul 8 malam. Sumber datanya informasi dikumpulkan sejarah usaha, pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, tantangan eksternal, dukungan pemerintah, dan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara primer yang memiliki pedoman pertanyaan, catatan notulensi, dan juga rekaman digital, daftar pertanyaan wawancara, dan dokumentasi dengan Bapak Usep sebagai bukti wawancara. Yang pertama, profil usaha. Sikong Cemilan Keripik Singkong adalah usaha rumahan milik Bapak Usep Supandi yang berdiri sejak 2012 di Sukabumi, Jawa Barat, dengan 10 karyawan yang mengolah singkong melalui tahapan produksi hingga pemasaran. Usaha ini menghadirkan keripik singkong renyah dengan berbagai varian rasa, seperti original, balado, jagung manis, cabai hijau, dan jeruk pedas. Hingga kini, Sikong berkomitmen menyajikan cemilan lezat, higienis, dan terjangkau sebagai pilihan masyarakat. Selanjutnya ke peta rantai pasok usaha singkong. Yang pertama, pemasok bahan baku. Singkong diperoleh dari dua jalur, yaitu menanam sendiri atau lahan sewa ataupun HGU, dan membeli dari petani melalui tengkulak. Produsen singkong diolah menjadi keripik dengan standar mutu dan digrading sesuai segmen pasar. Perhitungan HPP dilakukan untuk menentukan harga jual. Yang ketiga, distribusi. Produk disalurkan ke distributor, reseller, agen, dan toko oleh-oleh dengan sistem pembayaran bervariasi, tunai, dan tempo. Lalu penjualan, harga disesuaikan channel, dan juga yang terakhir konsumen. Konsumen membeli melalui toko oleh-oleh, pasar, atau reseller. Kepuasan ditentukan kualitas rasa, kemasan, stok, dan juga harga. Lalu masuk ke strategi rantai pasok yang diterapkan oleh aktor-aktor terpilih. Yang pertama ada petani, menggunakan sistem kontrak farming dengan pembiayaan dari produsen. Hasil panen dihitung berdasarkan tonase sesuai kontrak dan menjaga kualitas singkong dengan standar kadar air lebih besar atau sama dengan 70%. Lalu yang kedua ada tengkulak, menjual singkong dengan sistem jual putus tanpa kontrak, fleksibel untuk menjaga stok produsen tetapi harga mengikuti pasar. Yang ketiga ada distributor, bahan tambahan, memasok minyak goreng, plastik, bumbu, dan kemasan sesuai standar pabrikan, menjaga kontinuitas pasokan meski harga dipengaruhi oleh inflasi. Yang keempat ada produsen,
mengombinasikan pasokan dari petani kontrak dengan tengkulak, dan menghitung HPP sesuai harga pasar, membagi produk berdasarkan grade, serta memanfaatkan dukungan pemerintah seperti KUR, PIRT, NIB, dan juga halal. Yang kelima, penjualan dan juga distribusi menggunakan multi-channel seperti pasar, distributor, reseller, toko oleh-oleh, dan harga bervariasi sesuai channel. Yang keenam, ada konsumen, distributor, fokus volume, toko oleh-oleh, margin tinggi, reseller fleksibel, permintaan dipengaruhi musim liburan, wisata, dan juga siklus sekolah. Selanjutnya, kunci strategi rantai pasok pada usaha Sikong. Yang pertama ada operation strategy, di mana perusahaan menekankan mutu dan juga efisiensi. Singkong harus berkadar air lebih besar atau sama dengan 70%. Jika kurang direndam. HPP disesuaikan harga pasar. Produk dibagi dalam beberapa grade sesuai segmen. Yang kedua, outsourcing strategy, di mana pasokan singkong diperoleh dari kontrak farming atau petani dan jual putus atau tengkulak. Bahan tambahan dipasok distributor resmi menjaga kontinuitas produksi. Dan yang ketiga, channel strategi, di mana distribusi multi-channel seperti pasar umum, distributor, dan toko oleh-oleh serta reseller. Lalu yang keempat ada customer service strategi, mitra diberi fleksibilitas pembayaran, tempo 1 sampai 2 minggu, petani dan tengkulak dijaga kesejahteraannya dengan harga wajar. Produk disediakan dalam berbagai grade dan juga kemasan. Lalu yang kelima, aset network strategi, aset meliputi lahan sewa atau HGU, petani kontrak, tengkulak, serta distributor bahan tambahan. Didukung KUR, PIRT, NIB, dan juga sertifikat halal untuk memperkuat pasar. Dan yang terakhir ialah kompetitif strategi bersaing berbasis mutu, harga, dan juga segmentasi, fokus ke toko oleh-oleh dengan margin tinggi, tetap adaptif terhadap iklim dan inflasi untuk menjaga daya saing. Oke, selanjutnya mengenai faktor yang mendorong dari masing-masing aktor yang terlibat dalam rantai pasok ini. Yang pertama petani, ketersediaan lahan yang cukup, kualitas bibit yang baik, dukungan cuaca yang sesuai, dan penerapan teknik budidaya yang tepat. Sehingga petani bisa menjamin kepada produsen pasokan bahan baku yang stabil dan juga yang sangat berkualitas. Yang kedua adalah produsen. Produsen memiliki faktor pendorong, keterampilan, dan kedisiplinan tenaga kerja, peralatan produksi yang memadai, lalu penerapan teknologi sederhana yang efektif, standar kebersihan yang terjaga, dan juga dukungan pemerintah berupa disediakannya atau difasilitasinya pembuatan PIRT, NIB, serta sertifikat halal. Dan ini tentunya untuk menunjang dan memberikan nilai tambah pada produk yang mereka hasilkan. Yang ketiga adalah distributor dan pengecer. Faktor yang mendorong adalah jaringan pemasaran yang luas, kemudian kemudahan akses distribusi, pengelolaan stok yang baik, menjaga kualitas produk selama distribusi, dan juga strategi promosi yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Sehingga para distributor dan juga pengecer bisa melakukan penjualannya dengan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah konsumen. Konsumen memiliki faktor pendorong yang dipengaruhi oleh faktor selera, tren cemilan, serta harga yang terjangkau dan kualitas dari produk itu sendiri. Nah, kepuasan konsumen ini menjadi pendorong utama yang mampu menciptakan loyalitas dan mendorong keberlanjutan usaha keripik singkong ini. Nah, selanjutnya mengenai jaringan distribusi, tentunya dalam manajemen rantai pasok, tidak hanya bentuk fisik saja yang dialirkan, tetapi ada juga aliran uang dan juga aliran informasi. Kita bahas dulu dari aliran produk atau visi. Nah, aliran produk dimulai dari petani, yaitu singkong yang telah dipanen dialirkan atau didistribusikan kepada produsen. Produsen mengolah menjadi produk jadi, lalu distribusikan kepada distributor atau pengecer, dan dari distributor atau pengecer langsung kepada konsumen. Dan tentunya mode transportasi yang digunakan adalah mobil dan juga motor. Nah, tujuannya adalah produk sampai ke konsumen dengan baik dan juga higienis, sehingga konsumen merasa puas dan repeat order. Yang kedua adalah aliran uang atau finansial. Kebalikannya dari aliran produk, aliran uang ini dimulai dari konsumen. Konsumen memberikan atau membayar uang kepada pengecer atau distributor, dan distributor memberikan atau membayar kepada produsen. Nah, distributor dan juga pengecer membayar tidak secara langsung, tetapi sesuai dengan kontrak atau persetujuan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Biasanya dalam jangka waktu 1-2 minggu setelah barang diterima oleh distributor atau pengecer. Dan begitupun kepada petani, produsen tidak langsung membayar, tetapi ada kontrak
yang disetujui. Tetapi jika produsen membeli kepada tengkulak, maka digunakanlah sistem jual putus. Jadi ketika barang sudah datang, maka langsung dibayar sebesar barang yang dibeli. Dan yang terakhir adalah aliran informasi. Nah, aliran informasi ini dari petani memberikan informasi mengenai info bahan baku dan juga kualitas yang diinginkan oleh produsen. Dan produsen menginformasikan juga kepada petani mengenai seberapa banyak bahan baku yang dibutuhkan dan juga inovasi produk kepada distributor. Dan dari distributor menginformasikan tren penjualan dan permintaan pasar kepada produsen sehingga produsen bisa menyesuaikan kapasitas produksi. Dan terakhir mengenai konsumen memberikan umpan balik mengenai harga, rasa, kemasan, dan juga varian. Baik, selanjutnya ada di product value chain. Untuk di product value chain ini ada beberapa aspek. Pertama ada bahan baku atau inbound logistik. Bahan baku utama dari singkong sendiri terdapat dari dua sumber, yaitu ada petani dan tengkulak, di mana dengan harga 3.000 per kilo. Bahan tambahan seperti minyak goreng, kemasan, dan bumbu itu diperoleh dari distributor resmi. Singkong yang dipakai harus mempunyai kadar air minimal 70%. Lalu yang kedua ada proses produksi atau operation. Di sini proses produksi ini meliputi beberapa tahap, ada sortasi, pengupasan, pengirisan, penggorengan, lalu proses bumbu hingga pengemasan. Di sini kualitas singkong sangat dipengaruhi oleh iklim dan kondisi tanah, sehingga fasilitas yang disediakan harus sangat amat fleksibel. Sedangkan untuk harga, pokok produksi disesuaikan dengan harga pasar, sambil menjaga hubungan baik dengan para petani dan tengkulak. Lalu yang ketiga ada distribusi atau outbound logistik. Di sini produksi singkong disalurkan ke toko oleh-oleh, pasar, agen, distributor, dan reseller. Harganya pun berbeda-beda menyesuaikan dengan jalur distribusi. Misalnya 15.000 per pack di toko oleh-oleh. Pembayaran pun disediakan tunai, ada juga yang tempo 1-2 minggu. Sedangkan untuk transportasi ke toko oleh-oleh itu butuh pengiriman cepat karena volumenya pun besar begitu. Selanjutnya ada pemasaran dan harga. Pemasaran dilakukan lewat tim sales dan media sosial. Strateginya fokus pada volume, gramisasi, serta produk grade dengan sesuai dengan pasar. Yang terakhir ada layanan dan dukungan. Singkong sendiri mendapat dukungan dari pemerintah berupa PIRT, NIB, sertifikasi halal, dan akses pembiayaan KUR. Stok singkong dipengaruhi oleh musim panen, sedangkan harga minyak itu dipengaruhi oleh inflasi. Jadi, informasi menjadi kunci koordinasi antara petani, tengkulak, distributor, dan reseller agar rantai pasok tetap lancar. Selanjutnya yaitu memasuki bagian archetypally supply chain pada usaha singkong, di mana singkong juga mengalami beberapa ketidakpastian dalam produksinya. Yang pertama yaitu fluktuasi ketersediaan dan harga singkong, di mana singkong sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, kesuburan tanah, serta kadar air. Nah, pada musim hujan atau kemarau ekstrim, produksi singkong dapat menurun drastis sehingga harganya bisa naik. Yang kedua, yaitu fluktuasi harga bahan penunjang, di mana tidak hanya singkong saja sebagai bahan untuk membuat keripik, terdapat bumbu, minyak, dan juga plastik itu. Nah, minyak goreng ini dipengaruhi faktor global dan juga kebijakan, di mana kenaikannya ini langsung menaikkan HPP dari singkong itu tersendiri. Lalu plastik kemasan, di mana harganya itu ikut menaik seiring dengan bagaimana harga di pasar. Lalu bumbu juga terpengaruh oleh inflasi dan juga distribusi di pasar. Yang ketiga yaitu kualitas singkong yang tidak konsisten, yang dimana standar kadar air minimalnya itu kan 70%, sering sulit dipenuhi. Bila kadarnya itu rendah, singkong harus direndam terlebih dahulu sehingga menambah waktu dan juga biaya produksi. Yang keempat yaitu fluktuasi permintaan pasar, di mana permintaan keripik singkong ini tidak selalu stabil setiap tahunnya. Saat libur sekolah konsumsi menurun, sedangkan pada musim liburan besar itu seperti Natal, Lebaran, atau Tahun Baru itu permintaannya meningkat, khususnya di toko oleh-oleh gitu. Yang kelima yaitu risiko pembayaran, yang dimana sistem pembayaran ini bervariasi. Dengan tengkulak itu biasanya jual putus dan langsung lunas, tetapi dengan distributor dan reseller itu pembayarannya bisa mundur 1-2 minggu setelah barang diterima. Yang keenam yaitu pengaruh kebijakan pemerintah. Jika terdapat perubahan aturan yang mendadak, misalnya terkait pajak, subsidi, atau standar pangan, hal ini bisa menambah ketidakpastian pada operasional singkong.
Nah, lanjut ke bagian preliminary recommendation pada usaha Sikong itu sendiri, di mana terdapat rekomendasi awal yang bisa diimplementasikan oleh Sikong. Yang pertama yaitu manajemen pasokan bahan baku. Sikong bisa menjalin kontrak farming jangka panjang dengan petani lokal untuk menjamin ketersediaan singkong dan membuat stok cadangan atau buffer stok untuk menjaga kontinuitas dari produksi. Yang kedua, yaitu peningkatan standar kualitas. Yang pertama bisa dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan edukasi kepada para petani tentang teknik panen dan menyimpan singkong yang benar gitu. Yang kedua, yaitu menetapkan standar kadar air dan kualitas sejak awal agar petani ini mengetahui persyaratan produksinya seperti apa. Yang ketiga, yaitu menggunakan teknologi sederhana untuk pengeringan atau perendaman agar kualitasnya itu lebih konsisten lagi. Dan yang ketiga yaitu adaptasi terhadap kebijakan pemerintah yang dimana Sikong ini bisa aktif mengikuti program UMKM seperti KUR, pelatihan atau bantuan produksi gitu dari pemerintah. Nah, bergabung dengan koperasi atau asosiasi untuk memperoleh informasi regulasi terbaru, lalu menyesuaikan standar produksi agar selalu sesuai dengan aturan keamanan pangan dan juga sertifikasi halal. Yang keempat yaitu strategi menghadapi fluktuasi permintaan, yang dimana Sikong ini bisa menambah saluran penjualan. Selain mengandalkan toko oleh-oleh, agen, dan reseller, perusahaan dapat memperluasnya ke jaringan e-commerce gitu. Diversifikasi produk juga diperlukan dan juga bisa mengatur strategi stok dan produksi sesuai siklus permintaan musiman. Yang kelima yaitu pengelolaan keuangan dan sistem pembayaran. Yang bisa dilakukan Sikong yaitu yang pertama, perusahaan bisa meminta DP atau uang muka sebelum barang dikirim khususnya ke distributor besar gitu. Yang kedua yaitu menyiapkan dana darurat untuk menutup kebutuhan operasional jika pembayaran distributornya ini terlambat. Yang ketiga yaitu menjaga hubungan baik dengan mitra agar pembayarannya bisa lebih disiplin lagi. Selanjutnya ada rekomendasi berdasarkan hasil wawancara dan analisis. Ada beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan oleh usaha Sikong. Yang pertama, perlu memperkuat pasokan bahan baku lewat kontrak farming dengan petani dan juga menyiapkan stok cadangan supaya produksi lebih aman. Lalu standar kualitas harus dijaga dengan membantu petani dan memastikan singkong punya kadar air minimal 70%. Lalu melakukan diversifikasi produk dan pasar penting dilakukan, jadi tidak hanya mengandalkan toko oleh-oleh, tetapi juga bisa masuk ke e-commerce dan menambah banyak varian baru. Lalu saat menghadapi fluktuasi permintaan, produksi bisa ditingkatkan, yaitu saat menjelang liburan dan dikurangi saat sepi. Lalu ditambah strategi promosi seperti bundling atau diskon serta memperkuat pemasaran di sosial media. Lalu selalu memperkuat dukungan pemerintah seperti KUR, PIRT, NIB, dan sertifikasi halal dimanfaatkan semaksimal mungkin agar daya saing semakin kuat. Kesimpulannya yaitu usaha keripik singkong telah berkembang dari skala rumah tangga menjadi produsen cemilan lokal yang kompetitif. Dengan rantai pasok melibatkan petani hingga konsumen, Sikong membangun supply chain yang efisien melalui kontrak farming, diversifikasi pemasok, distribusi multi-channel, dan dukungan fasilitas dari pemerintah seperti PIRT, NIB, KUR, halal, dan lain sebagainya. Meski menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga singkong, kenaikan bahan tambahan seperti minyak dan plastik, permintaan musiman, hingga risiko pembayaran, Sikong tetap bertahan berkat tenaga kerja yang terampil, jaringan pemasaran yang luas, serta strategi layanan yang fleksibel. Secara keseluruhan, keberhasilan Sikong ini lahir dari sinergi rantai pasok, manajemen yang adaptif, dan komitmen kualitas, sehingga memiliki potensi besar memperluas pasar domestik maupun bersaing di tingkat internasional maupun nasional. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan analisis pada presentasi kali ini. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.